Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing. Perkenalkan nama saya Andrea Saputra dengan NIM 2312601. Mahasiswa Program Studi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan seminar proposal ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Kontrol Toleransi Kesalahan pada Axial Flux PMSM menggunakan Physics Informed Reinforcement Learning untuk optimasi kontinuitas operasional. Secara khusus, izinkan saya menyampaikan bahwa presentasi ini disusun untuk memilih mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen penguji Ibu Dewi Indriati Hadi Putri SPDMT. Fokus presentasi ini mencakup bab 1 hingga bab 3, yaitu latar belakang, perumusan masalah, hingga metodologi penelitian. Pada saat ini ditampilkan daftar isi presentasi mulai dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, pendekatan existing dan gap penelitian, dan selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar Physics Informed Reinforcement Learning, objek penelitian axial flux PMSM, model fisika motor seperti apa, dan formulasi masalah menggunakan Markov decision process. Di bagian akhir juga saya akan menjelaskan skenario fault injection, metrik kontinuitas operasional, serta kesimpulan sementara dari proposal penelitian ini. Dapat dilihat pada slide ketiga ini, motor listrik merupakan komponen utama dalam sistem elektrifikasi modern, mulai dari kendaraan listrik, robot industri, hingga sistem otomasi presisi. Salah satu jenis motor yang berkembang pesat adalah Axial Flux Permanent Magnet Synchronous Motor atau AFPMSM. Motor ini memiliki power density tinggi, efisiensi tinggi, dan desain yang lebih compact dibanding motor radial konvensional. Oleh karena itu, AFPMSM banyak digunakan pada kendaraan listrik, robotika, dan sistem industri presisi. Namun, keunggulan tersebut dibarengi dengan kelemahan, yaitu sensitivitas tinggi terhadap gangguan internal. Gangguan kecil seperti demagnetisasi magnet permanen atau gangguan lilitan stator dapat menyebabkan penurunan performa dasris bahkan shutdown sistem. Pada praktik industri, kontrol motor umumnya masih menggunakan kontrol konvensional seperti PID atau Field Oriented Control. Kontrol ini mengasumsikan parameter motor bersifat konstan, sehingga tidak adaptif terhadap perubahan akibat fault. Pada AFPMSM, fault yang sering terjadi meliputi demagnetisasi magnet permanen, intensity short circuit pada stator, serta gangguan beban mekanis. Ketika fault terjadi, sistem kontrol konvensional sering mengalami penurunan torsi, osilasi kecepatan, hingga kehilangan sinkronisasi. Dari kondisi tersebut, muncul kebutuhan akan sistem kontrol yang adaptif terhadap fault, bukan hanya stabil pada kondisi normal. Kita bisa melihat di sini ada banyak suatu kontrol yang bisa dijadikan pendekatan. Namun, beberapa pendekatan yang telah dikembangkan sebelumnya, antara lain pertama dari fault detection and diagnosis yang mampu mendeteksi kesalahan namun tidak melakukan aksi pengendalian. Kedua, ada kontrol toleransi kesalahan berbasis model yang sangat bergantung pada akurasi model dan sulit beradaptasi terhadap degradasi parameter. Ketiga, ada deep reinforcement learning yang adaptif namun bersifat black box dan berpotensi menghasilkan aksi yang tidak aman. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Dari sinilah terlihat bahwa masing-masing pendekatan memiliki kelebihan namun juga keterbatasan penelitian yang ada. Di sini pun kita bisa melihat gap penelitian yang ada. Terlihat bahwa setiap domain kontrol toleransi kesalahan, reinforcement learning, dan physics informed modeling berkembang secara terpisah. Kontribusi utama penelitian ini adalah menggabungkan ketiga domain tersebut ke dalam satu kerangka yang konsisten. Dengan demikian, sistem tidak hanya adaptif, tetapi juga tetap mematuhi hukum fisika motor listrik. Bisa kita lihat dari domain dan juga beberapa literatur di sini bahwa banyaknya penelitian-penelitian yang mempunyai fokus yang berbeda dari deteksi dan diagnosis, tracking nominal, modeling, desain aplikasi. Namun, kita bisa melihat bahwa satu kerangka kontrol yang konsisten ini adalah menjadi sebuah landasan bagi saya untuk mendevelop berbagai kombinasi kontrol yang ada. Lanjut di kontribusi dan penelitian, tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan controller berbasis Physics Informed Reinforcement Learning. Controller ini mengintegrasikan model fisika AFPMSM ke dalam proses pembelajaran AI sehingga dapat beradaptasi terhadap fault tanpa menghasilkan aksi yang melanggar hukum fisika. Kontribusi penelitian ini terletak pada penerapan Physics Informed Reinforcement Learning untuk menjaga motor tetap beroperasi saat terjadi fault dan dengan kata lain meningkatkan kontinuitas operasional. Selanjutnya adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan research and development. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya menganalisis fenomena, tetapi juga merancang dan mengevaluasi artefak teknis berupa sistem kontrol dan bagaimana sistem-sistem teknis modeling fisikanya. Sistem kontrol yang dikembangkan diuji dulu melalui simulasi terstruktur menggunakan lingkungan MATLAB dan Python.
Di sini juga kita bisa melihat bahwa ada alur penelitian yang terdiri dari 6 tahapan utama. Pertama, kita melakukan studi literatur dan analisis kebutuhan sistem. Kita juga melihat pemodelan digital plan PMSM seperti apa yang pernah dilakukan. Lalu kita membuat perancangan controller Physics Informed Reinforcement Learning, implementasi co-simulation MATLAB di Python, dan pengujian toleransi kesalahan live fault injection. Dan terakhir ada evaluasi performa dan analisis hasil. Setiap tahap ini menghasilkan keluaran yang menjadi masukan bagi tahap berikutnya. Masuk ke fase penelitian. Penelitian ini dibagi menjadi 4 fase. Pertama ada fase analisis untuk memahami karakteristik motor dengan jenis fault-nya. Kedua ada fase desain untuk merancang model fisika dan arsitektur Physics Informed Reinforcement Learning. Ketiga ada fase pengembangan yaitu implementasi dan integrasi sistem. Dan yang terakhir ada fase evaluasi yaitu pengujian performa pada berbagai skenario fault. Selanjutnya, reinforcement learning merupakan metode pembelajaran berbasis interaksi antar agent dan lingkungan melalui reward. Physics Informed Neural Networks memasukkan hukum fisika sebagai kendala pembelajaran. Physics Informed Neural Network memasukkan hukum fisika yang sebenarnya sangat bergantung pada hukum-hukum fisika yang terjadi pada spesifik motor. Physics Informed Reinforcement Learning juga menggabungkan keduanya, sehingga kebijakan kontrol bersifat adaptif, namun tetap dibatasi dengan prinsip ataupun hukum fisika yang ada. Kita bisa melihat di sini ada konsep dasar dari yang tadi hubungan flux ke arus dan ke torsi, dengan melihat skema pembentukan torsi elektromagnetik yang dimulai dari flux magnet, arus, dan torsi. Lanjut ke objek penelitian kami, atau kita, atau saya, ada objek penelitian axial flux PMSM, di mana ini yang akan menjadi suatu spesifik motor yang akan kita buat digital twin atau co-simulation-nya di MATLAB, di mana kita bisa melihat karakteristik dari motornya di sini. Objek penelitian ini pastinya adalah motor yang memiliki struktur flux magnet sejajar poros, power density yang tinggi, dan desain yang compact. Namun, PMSM ini sangat sensitif terhadap gangguan internal, terutama demagnetasi, magnet permanen, dan intern short circuit pada stator. Kita bisa melihat dia sensitif terhadap gangguan internal, dan juga induktansi sumbu D dan sumbu Q yang tidak simetris. Lalu, di sini pun ada perbandingan mengapa saya memilih axial flux dan radial PMSM. Dibandingkan motor radial, motor axial flux ini memiliki kepadatan torsi yang lebih tinggi dan ukuran yang lebih ringkas. Namun, kompleksitas manufaktur dan pendinginan lebih menantang, sehingga memerlukan sistem kontrol yang lebih cerdas. Di sini bisa kita lihat bahwa arah flux magnet ini sejajar poros di axial, sedangkan di radial ini tegak lurus dengan poros. Bentuk fisiknya juga pipih di axial, sedangkan silinder di radial. Kita juga bisa melihat kepadatan dari torsi itu sangat tinggi di axial flux PMSM. Ini yang membuat dia power density lebih tinggi, dan axial flux ini sangat-sangatlah banyak digunakan di EV, UAV, robotik, direct drive, dan juga pertambangan permesinan alat berat. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke model fisika dari axial flux PMSM yang saya gunakan. Pada model ini, motor axial flux PMSM direpresentasikan menggunakan rangka referensi D dan Q untuk memisahkan dinamika motor menjadi dua komponen utama yang lebih mudah dianalisis. Komponen pertama itu sumbu D, merepresentasikan dinamika pembentukan flux magnet di dalam motor. Komponen kedua itu sumbu Q, yang merepresentasikan komponen yang secara langsung berkontribusi terhadap pembentukan torsi. Persamaan tegangan pada masing-masing sumbu menggambarkan keseimbangan energi listrik di dalam lilitan stator motor. Persamaan pada sumbu D menjelaskan bahwa tegangan yang diberikan ke motor tidak hanya digunakan untuk mengalirkan arus melalui resistansi stator, tetapi juga untuk mengubah besar arus terhadap waktu yang merepresentasikan efek induktansi. Selain itu, terdapat komponen tambahan yang muncul akibat interaksi antar kecepatan putaran rotor dan arus pada sumbu Q. Komponen ini menunjukkan adanya coupling elektromagnetik antara sumbu D dan sumbu Q yang bersifat khas pada mesin sinkron. Pada sumbu Q, persamaan tegangan menggambarkan bahwa selain dipengaruhi oleh resistansi dan induktansi, terdapat kontribusi dari flux magnet permanen pada rotor. Kontribusi flux ini menjadi sumber utama pembentukan gaya gerak listrik balik yang sangat menentukan karakteristik torsi motor. Dengan kata lain, persamaan ini menghubungkan secara langsung antara besarnya flux magnet permanen, arus stator, dan kecepatan rotor. Selanjutnya, kita membahas persamaan torsi elektromagnetik pada axial flux PMSM yang menunjukkan bahwa torsi motor dibentuk oleh dua mekanisme utama. Bisa dilihat
Mekanisme pertama adalah interaksi langsung antara flux magnet permanen dan arus stator pada sumbu Q yang menghasilkan torsi utama motor. Mekanisme kedua adalah torsi reluktansi yang muncul akibat perbedaan karakteristik induktansi antara sumbu D dan sumbu Q. Pada motor axial flux, komponen torsi reluktansi ini menjadi signifikan karena struktur geometrisnya. Persamaan ini juga menunjukkan bahwa torsi motor itu sangat sensitif terhadap perubahan flux magnet permanen. Oleh karena itu, ketika terjadi demagnetisasi parsial, walaupun arus stator tetap diberikan, kemampuan motor untuk menghasilkan torsi akan menurun secara signifikan. Inilah yang menjadi dasar pemilihan pendekatan kontrol toleransi kesalahan pada penelitian ini. Selanjutnya, bagaimana menentukan formulasi masalah sebagai Markov decision process? Untuk mengimplementasi reinforcement learning tadi, sistem kontrol motor diformulasikan sebagai sebuah proses keputusan Markov. Dalam formulasi ini, motor diperlakukan sebagai lingkungan fisik yang memiliki dinamika non-linier, sedangkan agen kecerdasan buatan bertugas memilih aksi kontrol yang tepat. Kondisi sistem direpresentasikan oleh variabel-variabel kelistrikan dan mekanik motor, sedangkan aksi kontrol berupa pemberian referensi tegangan. Agen belajar menentukan aksi terbaik dengan maksimal reward yang dirancang untuk menjaga kestabilan dan kontinuitas operasional. Selanjutnya, dari sisi algoritma, kita menggunakan algoritma soft actor critic digunakan karena kemampuannya dalam menangani ruang aksi kontinu dan kestabilannya pada sistem nonlinear. SIC atau soft actor critic ini mengoptimalisasi kebijakan kontrol dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu kinerja kontrol dan tingkat eksplorasi kebijakan. Komponen eksplorasi ini dimodelkan dalam bentuk entropi yang memungkinkan agen tetap fleksibel terhadap perubahan kondisi sistem. Dengan pendekatan ini, agen tidak hanya mencari solusi optimal secara agresif, tetapi juga menjaga robustness terhadap gangguan dan fault. Selanjutnya, dari Physics Informed Constraint dalam pembelajaran, salah satu resiko utama penggunaan reinforcement learning pada sistem fisik adalah kemungkinan munculnya aksi kontrol yang tidak realistis secara fisika. Untuk mengatasi hal tersebut, hukum fisika motor dimasukkan ke dalam proses pembelajaran melalui komponen loss berbasis fisika. Komponen ini menghukum setiap pelanggaran terhadap persamaan kelistrikan dan torsi motor, sehingga ruang eksplorasi agen dibatasi oleh hukum alam sistem elektromekanik. Dengan demikian, agen tetap adaptif namun tidak menghasilkan kebijakan yang berpotensi merusak motor. Selanjutnya, pengujian sistem ini juga dilakukan dengan menyuntikkan fault secara terkontrol ke dalam model motor. Fault ini dimodelkan sebagai perubahan parameter fisik sehingga dinamika motor mencerminkan kondisi kegagalan yang nyata. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi sistem kontrol dalam mempertahankan operasi motor pada kondisi yang terdegradasi. Adapun skenario fault yang diuji, contohnya ada demagnetisasi parsial magnet permanen, intended short circuit pada stator, dan beban kejut yang mekanis. Selanjutnya, keberhasilan sistem kontrol toleransi kesalahan dievaluasi menggunakan metrik kontinuitas operasional. Yang metrik ini mengukur kemampuan sistem dalam mempertahankan operasi motor selama terjadi fault. Semakin besar rasio waktu operasi terhadap waktu gangguan, maka semakin baik performa sistem kontrol yang ada. Dapat dilihat di sini bahwa rasio dari kontinuitas operasional didefinisikan dari kontinuitas operasional sebagai sama dengan T operasi dibagi T fault atau T kesalahan. Masuk ke babak terakhir yaitu kesimpulan, di mana ini menjadi penutup dari bab 3 saya, bahwa integrasi model fisika motor dengan reinforcement learning menghasilkan sistem kontrol yang adaptif dan tetap patuh terhadap hukum fisika. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara fleksibilitas kecerdasan buatan dan keamanan sistem fisik. Dan berdasarkan hasil perancangan simulasi dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan Physics Informed Reinforcement Learning mampu digunakan sebagai sistem kontrol toleransi kesalahan pada motor axial flux PMSM. Integrasi antara model fisika motor dan algoritma reinforcement learning memungkinkan sistem kontrol untuk beradaptasi terhadap perubahan parameter akibat fault tanpa menghasilkan aksi yang melanggar hukum fisika sistem elektromekanik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem PIRL atau Physics Informed Reinforcement Learning mampu menjaga stabilitas kecepatan dan juga kontinuitas operasional, bahkan pada kondisi demagnetisasi parsial, gangguan stator, dan juga beban kejut mekanis. Mungkin terima kasih kepada dosen penguji, Ibu Dewi Indriati Hadisuarti Putri.
FPDMT yang telah menyimak. Nama saya Andrea Saputra dengan NIM 2312601, izin mengundurkan diri, izin menutup bab ataupun presentasi hari ini terkait skripsi saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.